Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat sehingga mampu mengikuti pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Di sini Pak Guru akan menyampaikan materi masih di tema 1 Tumbuhan Sahabatku, yakni materi kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Pada materi ini, kompetensi yang harus kalian kuasai adalah bagaimana kalian bisa mengenal kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Kemudian yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi persamaan dan perbedaan kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Bukan berarti membandingkan baik buruknya, tetapi kalian adalah mengenal, karena sosial budaya di tiap-tiap negara itu pasti berbeda. Kita lanjutkan. Nah, apa yang kamu pikirkan jika melihat gambar berikut? Tentunya di dalam hati, dalam pikiran kalian sudah mengeluarkan kata-kata. Coba menurut kalian ketika melihat gambar berikut apa? Ya, pasti ada yang menjawab negara-negara di kawasan Asia Tenggara, ada yang menjawab ASEAN. Nah, itu semua jawaban Pak Guru terima, karena pada materi ini kita akan membahas kehidupan sosial masyarakat ASEAN. Bagaimana masyarakat hidup bertetangga? Tentunya di sini adalah masyarakat ASEAN. Nah, dalam hidup bertetangga masyarakat ASEAN, tentunya kita saja sebagai masyarakat Indonesia, dalam bertetangga pasti kita saling mendukung, saling membantu, bekerja sama, baik dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan keluarga kita, bahkan sampai kehidupan bernegara kita, selalu bekerja sama demi kepentingan bersama. Meskipun dalam kehidupan bermasyarakat kita tidak bisa memungkiri bahwasanya banyak sekali perbedaan, dilihat dari segi ekonomi, sosial budaya, pola pikir, jenis kelamin. Namun tentunya perbedaan itu tidak mengurangi rasa persatuan kita, rasa toleransi kita dalam hidup bertetangga. Dari latar belakang itu, negara-negara ASEAN kemudian mencetuskan suatu organisasi yang disebut ASEAN. Nah, organisasi ASEAN ini secara singkatnya dibentuk pada tahun 1967 di Bangkok, Thailand, di mana ada 5 negara yang menjadi pelopor, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Masing-masing negara kemudian mendelegasikan. Dari Indonesia ada Malik, Malaysia Tun Abdul Razak, Tanat Khoman dari Thailand, S. Raja Ratnam dari Singapura, dan Narcisco Ramos dari Filipina. 5 negara itu kemudian membentuk suatu organisasi atau ASEAN yang kemudian bekerja sama dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik demi kemajuan masyarakat ASEAN. Lambat laun semakin ke sini, negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang belum bergabung kemudian bergabung. Ada Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja kemudian menyusul bergabung menjadi anggota ASEAN. Selanjutnya, nah ini materi pokoknya adalah bagaimana kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Nah, yang pertama dari Brunei Darussalam bisa kalian baca, punya kehidupan sosial budaya yang unik di sana, yaitu adanya Kampung Anyar. Kemudian kalau di sana itu dalam percakapan menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Nah, secara tradisional orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Nah, ini mungkin ada sedikit perbedaan dengan kehidupan sosial masyarakat ASEAN di Indonesia. Selanjutnya di Malaysia. Nah, ini tetangga kita, tetangga negara kita. Nah, ini kehidupan sosial budayanya bisa kalian baca nanti di buku tema 1 di buku siswa. Nah, di sana punya kebiasaan atau budaya daerah, yaitu punya musik tradisional yang hampir sama, mirip dengan Indonesia. Kemudian punya makanan khasnya, yaitu nasi lemak. Nah, kemudian yang selanjutnya negara Filipina. Nah, ini termasuk negara kepulauan seperti halnya Indonesia. Ini juga punya kehidupan sosial budaya yang unik dibandingkan negara lain. Bahasa resminya di sana Tagalog, kemudian
Di sana itu punya sebutan terhadap orang yang lebih tua, yaitu ada po dan opo. Nah, ini juga suatu kehidupan budaya yang khas. Kemudian di Filipina juga ada tarian tinikling, merupakan tarian masyarakat Filipina yang isinya atau pesannya adalah terkait dengan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Ini juga di Indonesia ada. Selanjutnya negara Kamboja. Nah, ini negara Kamboja, ini kebanyakan adalah dari suku Khmer. Nah, kalau di Kamboja itu punya sosial budaya, pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Nah, tujuannya adalah untuk menjaga diri dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan khas Kamboja ada cha yang berarti tumisan. Kalau dalam negara Indonesia juga ada tumisan. Kemudian selanjutnya adalah Myanmar yang dikenal dengan negara 1000 pagoda. Di sana juga punya kehidupan sosial budaya. Salah satunya adalah Long Yi. Nah, ini Long Yi yang di Indonesia itu mirip sarung. Ini biasa dipakai oleh masyarakat di Myanmar. Selanjutnya ada Vietnam. Vietnam ini punya kehidupan sosial budaya yang unik, yaitu menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Nah, ini juga di Indonesia biasa dimainkan oleh anak-anak Indonesia, ya, permainan-permainan tradisional. Di Vietnam juga terkenal dengan baju khasnya yang disebut Áo Dai. Áo Dai. Nah, topi caping juga dapat kita temui di sana. Seperti Indonesia, topi caping yang biasa dipakai oleh para petani yang berbentuk kerucut. Di sana juga sering ngobrol di atas dingklik atau sekedar bercengkrama dengan sanak saudara. Ini biasa dilakukan oleh keluarga Nguyen. Selanjutnya setelah Vietnam ada Laos. Nah, di Laos juga terkenal dengan kehidupan yang sabar dan sederhana. Ini baik sekali apabila kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di Laos juga punya olahraga tradisional, yaitu katau, seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Ini punya ciri khas khusus di sana. Dan bisa kalian baca lagi di bawahnya, masih banyak ada makanan utama bangsa Laos, yaitu nasi atau beras ketan. Selanjutnya Singapura, salah satu negara maju di kawasan Asia Tenggara, dengan simbol patung atau merlion, ya, patung berkepala singa dan berbadan ikan. Nah, meskipun negara maju, kehidupan sosial budaya di masyarakat Singapura juga masih punya, yakni adanya kampung ikan. Kemudian masyarakat Singapura itu punya budaya 80% masyarakatnya memilih berjalan kaki kemana-kemana. Jadi ketika bepergian, masyarakat Singapura justru lebih senang berjalan kaki, ya, tidak menggunakan kendaraan. Selanjutnya Thailand, ya, salah satu negara yang tidak pernah dijajah. Nah, ini punya kehidupan sosial budaya yang unik juga seperti negara yang lain, yaitu adanya Ramakien, cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Nah, di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Jika menyentuh kepala itu dianggap tidak sopan. Dan di sana juga punya kehidupan sosial seperti di Indonesia, yaitu tradisi minum teh untuk bercengkrama bersama keluarga, kerabat atau teman yang diseduh menggunakan poci. Nah, ini juga kalian mungkin di keluarga sudah biasa melakukan. Setelah Thailand berarti sudah terakhir. Selanjutnya adalah tugas kalian setelah membaca, mengidentifikasi tiap-tiap karakteristik kehidupan sosial budaya di negara-negara ASEAN. Tugasnya kalian adalah mengidentifikasi, kemudian setelah itu membuat diagram